البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Seperti biasanya hadis yang telah kita baca masih hadis pertama dari Kitabul Jami' Babul Adab. Hadisnya Abi Hurairah, rawahu Muslim. Hakul muslim al muslim sittun. Tidak lupa dan juga senantiasa ingat disetorkan secara serentak berbarengan. Ini sudah 3 kali ini kalau salah saya, kalau akan lebih dari itu mungkin ya. Nah, setorkan berbarengan yang dah hafal hadis ini. Man hafidhal hadits falyaqra. Ana min radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'ala al-muslimi sittun. Idza laqiya wa sallim 'alaihi wa idza da'a fa'ajibu wa idza tasahhaka fansahu wa idza atashafa min Allah wa sallim wa idza marida fa'adhu wa idza mata fattabi'u. Nah, antum belum hafal antum? Hafal? Lah kenapa enggak baca? Ayo fadhal. Ayo nah. Kita lagi tahu. Wa idza atasa Naam ahsan. Antum hafal belum antum? Belum? Antum hafal? Antum hafal enggak antum? Belum hafal? Belum hafal di sini? Dikondisikan, dihafalkan. Jadi kalau suruh setoran. Nah, upayakan dikondisikan ya, tidak perlu banyak acting, banyak gaya, kondisikan. Kita lanjutkan barakallahu fiik. Qala al-mu'allif asy-syarih asbahullah. Sekarang masih membahas syarah dari hadis ini ya. Siapa pensyarahnya ini? Kita lewati siapa pensyarahnya Hasan? Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih. Kita lihat halaman 29 mengenai salam. Apa hukumnya mengawali dan apa hukumnya menjawab salam? Disimak baik-baik barakallahu fiik. Fokuskan pada pembahasan biar cepat bisa. Nah, insyaallah taala kita lihat sini. Qala asy-syarih wa sabahullah wa hal yajibu dzalik. Setelah beliau menyebutkan bahwasannya memulai salam itu merupakan adab yang syar'i dan ciri khas seorang muslim yang seharusnya dia mengerjakannya bersama saudara-saudaranya. Wa hal yajibu dzalik, apakah wajib salam itu? Assalamualaikum, wajib enggak itu loh? Ala aqwalin lil ahli ilm. Ada beberapa pendapat barakallahu fiik menurut ahli ilm. Minhum, di antara mereka man qol, di antara mereka ada yang mengatakan innahu yajib, wajib. Paham ya? Ada yang mengatakan apa? Wajib. Assalamualaikum, wajib ngawali. Ini pertama. Yang kedua, wa minhum man qol, di antara mereka ada yang mengatakan fardu kifayah. Wajibnya itu fardu kifayah. Paham ya? Disimak baik-baik ya. Wajibnya itu bukan wajib aini, fardu kifayah. Maksudnya kalau antum gerombolan banyak orang gitu, satu orang ucapkan assalamualaikum cukup, enggak harus yang lainnya ikut gitu loh. Nah, ini pendapat yang kedua. Wa minhum man qol sunnah, ini yang tepat. Di antara mereka yang mengatakan sunnah hukumnya mustahab. Mengawali salam mustahab. Assalamualaikum mustahab. Yang wajib apa? Menjawabnya. Dibedakan ya. Nah, kita di sini wa huwa ala kulli hal sunnatun muakkadah ay al-bada'ah. Penting. Catatan penting ini ya. Ini yang sahih nih. Kata beliau, wa huwa, yang namanya mengawali salam atas berbagai macam keadaan itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Beda dengan sunnah biasa. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ay al-bada'ah maksudnya adalah memulai salam. Amar raddu fala khilafa fi wujubihi. Garis ini. Adapun menjawabnya enggak ada perselisihan mengenai wajib menjawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman pahalanya beda-beda. Paham ya? Nah, kalau dia sempurna semuanya bisa dapat 30. Paham ya? Assalamualaikum 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30.
Faham maksudnya? Jadi sebaik-baik jawaban kalau dia memungkinkan jawab yang sempurna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Dalilnya akan kita baca. Liqaulihi jalla wa ala, dikarenakan perkataan Allah Ta'ala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Simak baik-baik itu. Apabila kalian diberikan salam penghormatan dengan suatu penghormatan, maka jawablah. Paham ya? Salam penghormatan tersebut dengan jawaban yang lebih bagus atau dikembalikan semula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semula kan? Ayat. Nah, atau lebih bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faham? Nah, dengan yang lebih baik atau yang apa? Dikembalikan seperti semula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup. Nah, jadi yang sunnah itu memulainya atau menjawabnya? Yang sunnah itu menjawabnya atau memulainya? Memulainya. Menjawabnya hukumnya apa, Mas? Menjawab salam hukumnya apa tadi? Wajib. Memulainya sunnah. Jangan sampai terbalik ya. Jangan sampai terbalik. Wa yanbaghi lil muslimin at-tasabuq ila khairil a'mal, dan selayaknya bagi seorang muslim atau kaum muslimin untuk at-tasabuq, saling berlomba-lomba, ila khairil a'mal, untuk beramal amalan yang baik. Nah, kullun nam yasbiq ila ma huwa afdal, masing-masing apa? Berlomba-lomba kepada amalan yang paling afdal, perbuatan yang paling afdal. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam, dan sebaik-baik di antara kedua orang tersebut adalah yang mengawali salam. Ini kisahnya seputar apa sih? Seputar orang yang saling menghajar, tapi dalam masalah dunia. Paham ya? Nah, sebagaimana perkataan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, dengan semakna Rasulullah SAW mengatakan apa? La yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath layalin. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Dalam masalah dunia, ingatnya dalam masalah dunia ya. Nah, yaltaqiyan fayuridu hadza wa yuridu hadza. Dua orang ini bertemu, yang ini berpaling, ini berpaling. Bertemu gini loh, wah ini. La salam wala kalam. Assalamualaikum. Wah, paling dia. La salam wala kalam ini. Senyum pun enggak mau dia. Paham ya? Bayangkan itu masalah dunia, gara-gara jualan. Gara-gara bisnis. Gara-gara seperti itu kadang-kadang terjadi barakallahu, masalah pribadi, tapi masalah dunia. Kalau masalah agama itu pembahasannya ada sendiri. Masalah dunia kok saling menghajar itu barakallahu fiik. Lihat, la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath layalin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Berarti kalau sehari 2 hari boleh, Ustaz? Kalau sehari 2 hari bagaimana? Ya upayakan janganlah. Kalaupun terpaksa jangan lebih dari 3 hari. Paham ya? Nah, tapi kalau 3 hari, lebih dari 3 hari jangan. Yang paling bagus yang bagaimana? Setelah yaltaqiyan fayuridu hadza wa yuridu hadza. Dua-duanya bertemu, yang ini berpaling, ini berpaling. Paham ya? Yang paling bagus bagaimana? Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalami. Sebaik-baik keduanya yang berselisih tadi itu, masalah dunia tadi itu, yang paling apa? Yang paling pertama mengawali salam. Assalamualaikum. Salam aja sudah. Perkara dia jawab enggak jawab urusan dia. Kalau dia tahu hukumnya jawab dia. Karena menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Antum cukup gitu aja. Cara mengkondisikan keadaan seperti itu. Kalau masalah pribadi, santai lah gitu ya. Antum ucapan salam assalamualaikum aja. Kalau menjawab urusan dia, enggak jawab urusan dia. Yang jelas, nah barakallahu fiik, yang paling terbaik adalah yang mengawali salam tadi itu. Biasanya orang itu kan segan, sudah didiamkan kok salam ya. Akhirnya apa? Dari situlah dia terbangkit sadar. Kadang-kadang seperti itu. Nah, berikutnya dikit lagi, wa kadzalika minal khisal, dan juga termasuk khisal, ya termasuk barakallahu fiik, karakter atau ciri-ciri seorang muslim, hak seorang muslim dengan yang lainnya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundangmu, penuhilah undangannya. Yang wajib memenuhi undangan apa ini? Yang wajib memenuhi undangan apa? Muhammad? Walimatul urs, undangan walimahan. Dalilnya mana dalilnya? Berkali-kali ana ucapkan ini, dalilnya mana? Ihsan. Idza du'ya. Naam, idza du'ya ahadukum ilal walimah falyatiha. Apabila salah seorang di antara kalian diundang walimahan, datangilah. Nah, para ulama telah menjelaskan hukum asalnya wajib di situ. Datangi undangan walimatul urs, undangan pernikahan. Kecuali ada pesta perkara yang haram, misalkan di situ digelar pesta miras misalkan, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, judi,
pesta intinya kemungkaran lah, atau ada dangdutan situ, drum gitu ya, joget-joget situ. Nah, itu antum ada udzur situ, enggak datang. Paham ya? Cari alasan bagaimana caranya. Maaf kami enggak bisa hadir. Ada keperluan, selesai. Enggak usah panjang lebar udah. Paham ya? Tapi hukum asalnya kalau yang mengadakan itu seorang sunni salafi ahlus sunnah, bebas dari kemaksiatan secara zahir, datang, wajib. Kita lihat. Da'a kali walimatul urs, yaitu mengundangmu untuk mendatangi walimatul urs au ghariha, atau yang selainnya. Tujibuh, engkau memenuhi undangan tersebut. Lah kalau puasa, antum lagi puasa Senin Kamis ya. Hari Senin diundang sama Pak Julaibib. Paham ya? Diundang antum. Nanti santri semuanya dapat undangan walimahnya Pak Mahmud di rumahnya Al-Akh Julaibib. Paham ya? Puasa sunnah, puasa Senin antum. Gimana? Datang enggak nih? Walimatul urs ini. Datang nggak? Dalam puasa. Datang nggak makan atau datang boleh makan? Batal boleh. Puasa sunnah. Antum batalkan sengaja pun nggak masalah, nggak berdosa antum. Puasa sunnah. Tapi kalau antum misalkan datang hanya untuk istilahnya mengucapkan selamat, maaf anak lagi puasa misalnya, nggak masalah juga. Paham ya? Tapi kalau antum batalkan pun nggak berdosa juga, puasa sunnah. Paham ya? Wah, sudah datang ke tempatnya, walimah, kemudian resmanan gitu ya, antum puasa. Paham ya? Antum batalkan enggak masalah, tapi antum lanjutkan puasa, ngasih udzur kepada yang punya acara tadi enggak masalah juga. Mafhum ya? Kadang terjadi seperti itu kan? Naam. Li'anna hadza min asbabi izalati syahna wa safa'il qulub. Dikarenakan ini merupakan sebab-sebab hilangnya syahna, permusuhan. Ya. Assalamualaikum. Dimusuhi kok salam. Langsung kaget. Oh, dimusuhi kok salam ya? Hilanglah permusuhan di situ. Paham ya? Karena pada asalnya menyebarkan salam itu sumber apa? Sumber barakallahu fi kecintaan. Orang akan cinta dan senang karena antum suka menyapa dengan salam tadi. Assalamualaikum. Orang awam saja ya, kampung-kampung itu kalau antum salami assalamualaikum, coba, anak yakin senang. Walaupun jawabnya nggih gitu. Assalamualaikum, nggih, monggo. Awal kali belum paham dia, lama-lama paham. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kala kita belum salam pun baru lewat, mereka salam duluan. Karena terbiasa tadi itu barakallahu fi. Ini sering ana ungkapkan karena yang namanya mengawali salam itu faedahnya masya Allah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Apa di antaranya perkataan Rasulullah SAW? Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Apakah kalian mau aku tunjukkan suatu perkara yang kalau kalian mengamalkannya akan saling mencintai? Apa kata Rasulullah SAW? Tebarkan salam di antara kalian. Assalamualaikum. Seperti itu. Itulah salam penghormatan kaum muslimin. Wasafa'il qulub, dan akan apa? 6 sebab untuk apa? Hati itu suci. Suci dalam artinya bersih dari kedengkian, wala bersih dari iri, kedengkian yang semisalnya. Karena apa? Karena salam tadi itu, assalamualaikum. Sudah dimusuhi kok salam, ini kan aneh gitu loh. Biasanya orang dimusuhi kan diam, ini salam ya. Assalamualaikum. Ngawalin. Nah, kita lihat sini, wa ta'awun 'alal khair wa taqarrub, dan juga 6 sebab untuk apa? Ta'awun, saling tolong-menolong di atas kebaikan, dan juga taqarrub, pendekatan. Orang itu kalau misalkan antum ya, si fulan, si A sama si B awal mulanya enggak kenal, tapi kalau awal mulanya assalamualaikum, dekat lama-lama. Kafalu ya akhi, man ant, min aina ant, anta bi khair, Allah ibadah fik, hayakallah ahlan wa sahlan. Nah, akhirnya akrab, taqarrub dengan salam tadi itu. Nah, barakallahu fi, seperti itu. Nah, kita lanjut dikit lagi. Kullu hadhil khisal mimma tuqarrib bainal mu'minin wa tajammu'ihim 'alal khair. Masyaallah. Semua karakter-karakter ini termasuk daripada apa? Karakter yang bisa mendekatkan antara kaum mukminin dan mengumpulkan mereka di atas kebaikan. Masya Allah. Salam, diundang datang. Undangan apa tadi? Yang wajib undangan tadi? Undangan apa? Walimatul urs. Masya Allah. Wa mimma yub'idu syahana, disimak baik-baik itu. Wa mimma yub'idu asy-syahana anhum al-ikhtilaf. Dan termasuk apa? Termasuk sebab yang bisa menjauhkan permusuhan di antara mereka dan perselisihan. Paham ya? Permusuhan dan perselisihan kalau diiringi dengan salam ini dah hilang biasanya. Akan hilang nanti. Assalamualaikum. Paham ya? Ya paling-paling yang jawab itu yang berat. Kalau kita ngawali. Assalamualaikum. Kondisikan ya. Naam. Wala yukhtassu hadza bid'awatil urs bal'am. Ini tidak dikhususkan dalam hal undangan waliman. Walaupun ini nanti ada kritikan kalau enggak dikhususkan. Maksudnya undangan secara umum memang kita harus datangi, cuman wajib atau sunnah itu maksudnya.
Maksudnya undangan ini umum sifatnya, wajib atau sunnah itu hukumnya. Paham ya? Undangan walimatul urs, antum diundang walimatul khitan. Saudara kita lagi, anaknya lagi khitanan, setelah selesai bikin makan-makan, masak-masakan gitu ya, undang tetangga sebelah misalkan. Nah, di undangan tuh datangnya bagaimana hukumnya? Selain undangan walimatul urs, hukumnya mustahab. Paham ya? Seperti itu. Bal'amun bahkan umum walihada ja'atil hadis amatun fi ijabati da'wah. Oleh karena ini datang dalam hadis-hadis umum dalam mengenai apa? Dalam hal memenuhi undangan. Kama fi hadisil Bara, sebagaimana dalam hadis Bara fi sahihain haqqul muslim al muslim khamsun. Hak seorang muslim atau muslim yang lainnya 5. Dzakara minha, beliau menyebutkan di antaranya ijabatu da'wah, memenuhi undangan. Undangan apa? Umum. Cuman ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau walimatul urs hukumnya apa tadi? Memenuhinya undangannya wajib. Kalau selain itu hukumnya sunnah, mustahab, masnun, mandub. Nah, wa fi hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, idza da'a ahadukum akhahu falyujibhu ursan kana aw nahwa. Masyaallah, ini malah lebih umum lagi ya. Apabila salah seorang di antara kalian saudaranya mengundang, penuhilah undangannya. Baik itu walimatul urs atau yang semisalnya. Ini umum. Intinya memenuhi apa? Memenuhi undangan. Ternyata para ulama merinci. Memenuhi undangan itu imma wajib, imma sunnah atau mustahab. Yang wajib memenuhi undangan apa tadi? Walimatul urs. Yang mustahab memenuhi undangan apa? Yang selainnya. Ambil seperti itu. Na'am. Illa an yakuna li'udun syar'iyyan kal matar wal marad. Penting. Kecuali kalau dia punya alasan syar'i. Seperti turun hujan atau sakit. Apanya akhirnya lagi sakit ini? Apanya akhirnya lagi hujan? Nah, itu ada udzur di situ untuk enggak datang. Wa illa pada asalnya, hukum asalnya wajib datang walimatul urs ketika tidak ada udzur yang syar'i. Au wujudu munkar dhahir, atau adanya kemungkaran yang dhahir ini. Antum diundang walimatul urs, undangan walimahan itu. Tapi di situ tadi itu, digelar pesta miras. Digelar perjudian itu. Paham ya? Kemudian juga ada dangdutan situ, ada musik misalkan. Nah, posisinya apa? Posisinya undangannya pas hari H itu. Paham ya? Itu bagaimana? Itu ada udzur situ. Mencari alasan yang tepat. Afanya akhi, afanya fulan, anak enggak bisa hadir, mungkin setelah acara nanti anak hadir. Atau dari sebelumnya. Kadang keluarga gitu kan, kadang keluarga masih ada yang awam, belum tahu sunnah, sehingga kita datangnya imam setelahnya, mas sebelumnya. Minta udzur, selesai. Jangan ketika hari H itu antum ke situ berjenggot, berjubah, sorban, lagi ada dangdutan itu antum ke situ, jangan. Paham ya? Nah, dikondisikan. Kalau lihat sini, na'am, au wujud munkarin dhahir fil walimah, atau adanya kemungkaran yang dhahir dalam walimahan. Wa yas'ab izalatah, dan sangat sulit untuk menghilangkannya. Kalau seperti kita itu enggak terima ucapannya biasanya. Datang ke situ, Pak, dihentikan musiknya, Pak. Jangan ada dangdutan. Mereka banyak itu. Antum ke situ ngelarang, kadang-kadang enggak terima gitu ya. Nah, kalau sulit menghilangkan seperti itu, antum yang minta udzur hadir. Dan memilih apa acara tadi itu. Wa nahwu dzalik, dan semisal itu minal a'dzar syar'iyyah, dari udzur-udzur yang syar'i allati tamna'uhu min salatul jamaah, yang udzur syar'i tersebut seringnya dikenal dengan apa? Udzur-udzur, alasan-alasan yang menghalang-halangi dia dari salat jamaah, seperti sakit, hujan atau yang semisalnya, itu bisa menjadi alasan. Barakallahu fiik. Sampai bawah itu ya, dikit lagi karena ada kotak itu segi 4 itu segi 4 itu hari baru itu nanti pertemuan akan datang. Kan malam Jumat itu mau libur panjang ini kan? Dikit lagi. Allah musta'an. Wa idza stansahaka fansahlah. Apabila dia datang kepadamu minta nasihat, nasihatilah. Datang minta nasihat, nasihati. Kadzalika nasihatul muslim wajibatun. Seperti itu pula nasihat seorang muslim menasihati yang lainnya wajib hukumnya. Datang kepada antum dan nasihat, dan nasihati. Antum mampu semampunya nasihati. Apalagi butuh bener ya, dia butuh nasihat, kok antum enggak mau nasihati, ini nanti kena ancaman. Paham ya? Ancaman yang apa? Dikenal dengan menyembunyikan ilmu. Orang datang kepada antum nanya, sholat 5 waktu bagaimana caranya ya? Orang mu'alaf, butuh ilmu dia. Datang kepada antum minta nasihat. Orang mu'alaf muslim atau bukan? Muslim. Ya ketika butuhkan antum ngasih. Semampunya, sholat cara seperti ini, wuduknya seperti ini, semampunya. Jangan antum bilang, wah ana sibuk, ana enggak bisa. Paham ya? Dalam kondisi dibutuhkan ilmu itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi, kaedahnya apa? Larangan tersebut
ta'khirul bayan fi waqtil hajah haram. Menunda penjelasan di waktu dibutuhkan haram hukumnya. Kena ancaman apa? Nah, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allah yaumil qiyamah bilidamin minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikan ilmu tersebut dalam kondisi dibutuhkan ini ya, maka ancamannya apa? Nanti Allah Ta'ala akan bungkam dia di neraka dan pembungkam dari api neraka waliyadzubillah. Nah, ya dibungkam mulutnya nanti kekang terbuat dari apa? Nah, barakallahu fiik dari neraka waliyadzubillah. Naam. Jadi kalau ada orang minta nasihat dan waktu itu membutuhkan, sampaikan nasihat walaupun sedikit. Yang diperbolehkan apa kaidahnya, Abdurrahman? Naam. Ta'khirul bayan ila waqtil hajah. Menunda penjelasan sampai waktu dibutuhkan itu boleh. Menunda penjelasan sampai waktu dibutuhkan. Anak kecil usia 6 tahun 7 tahun. Gimana ya kalau caranya orang akad nikah itu bagaimana ya? Nanya dia. Nah, itu antum boleh seorang dai menunda nanti kalau sampai dibutuhkan. Caranya gitu. Paham ya? Itu enggak masalah karena sampai dibutuhkan nanti gitu loh, masih kecil. Berarti melihat kondisi ya, melihat kondisi. Nah, itu yang diperbolehkan. Adapun yang tidak diperbolehkan, ta'khirul bayan fi waqtil hajah. Menunda penjelasan di waktu dibutuhkan. Orang butuh, kaum muslimin butuh penjelasan antum gitu loh. Nah, ini halal atau haram? Ini bid'ah atau sunnah? Ini syirik atau tauhid? Butuh penjelasan kok diam seribu bahasa. Jangan. Kena ancaman nanti, ngeri. Kita lihat di sini. Dikit lagi ya, sampai bawah itu. Ad-dinun nasihat wa na'am. Agama itu benar-benar nasihat. Antum lihat, ad-din mubtada'an nasihat khobar. Khobarnya bentuknya ma'rifah menunjukkan apa tadi? Pembatasan kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Wa yuhram 'alaihi ghishuhu wa khiyanatuhu wa khada'uhu wa khida'uhu. Haram baginya menipu, mengkhianati dan menipu. Mirip artinya ghish dengan apa? Khida' ya. Membikin tipu muslihat atau menipu atau mengkhianati haram. Walakin idza talaban nusх. Akan tapi kalau dia minta nasihat ta'akkad, maka waktu itu sangat ditekankan untuk beri nasihat. Talaba minkan nasihah wastasyaraka. Dia minta kepadamu nasihat dan minta arahan bimbingan. Bagaimana caranya ya? Seperti ini bagaimana arahan bimbingan. Antum tahu ilmunya, fal wajib an-nusх wa adamul khiyanah wal ghish. Yang wajib memberikan nasihat, tidak mengkhianati dan juga tidak menipu. Sampaikan. Nah, walaupun sedikit, baligh anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sampaikan. Nah. Wa idza atasa fahamidallah fashammidhu. Yang terakhir. Yang terakhir dari pembahasan ini yang masih ada tambahan, ini yang terakhir dari bacaan kita malam ini, masih ada dikit lagi tapi itu yang terakhir insyaallah. Kita lihat sini, apabila dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka tasmidlah. Apa tasmid lafadznya? Lafadz tasmid apa lafadznya? Tasmid. Orang bersin kemudian alhamdulillah. Antum ngapain? Yarhamukallah. Itu namanya tasmid. Itu tasmid disyariatkan kalau apa? Kalau orang itu bersin baca alhamdulillah. Misalkan. Nah, dia diam ya. Antum enggak perlu yarhamukallah gitu kalau dia diam. Paham ya? Tapi kalau dia baca alhamdulillah baru yarhamukallah. Jadi faedahnya double. Kenapa double? Antum menolong saudara antum untuk mendoakan, dapat pahala. Paham ya? Antum bersin alhamdulillah, antum dapat pahala. Saudara antum tasmid, yarhamukallah, dapat pahala juga. Paham ya? Jadi jangan pelit dalam masalah ini. Kadang kalian lihat bersin diam aja. Nah, dibiasakan itu ya, terkhususkan para thalabatul ilm atau ya di keluarga pun enggak masalah. Anak dan bapaknya bersin alhamdulillah, anaknya yarhamukallah. Boleh. Bagus. Paham ya? Nah, itu diterapkan, dibiasakan. Naam. Kadzalika min haqqihi 'alaik. Dan kata beliau, seperti itu pula termasuk haknya yang wajib ditunaikan. Baik kalau dia tahmid, alhamdulillah, yarhamukallah. Kemudian mendoakan lagi apa? Doanya yang bersinan itu, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Fil hadits sahih yaqulu sallallahu alaihi wasallam, "Idza atasa ahadukum wa hamidallah kana haqqan 'ala kulli man sami'ahu an yaqula lahu yarhamukallah." Masyaallah. Apabila salah seorang di antara kalian bersin kemudian memuji Allah alhamdulillah, maka wajib atas setiap orang yang mendengarnya. Alhamdulillah, kok dia dengar, wajib mengucapkan apa? Yarhamukallah, kecuali dalam salat. Antum lagi salat ini, teman antum sebelah kemudian atau orang lewat alhamdulillah, yarhamukallah, enggak boleh. Paham ya? Dalam salat dikondisikan. Selain itu
Nah, kembali ke hukum asal wajib. Jadi dibiasakan seperti itu, amalan-amalan seperti ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya, pada umatnya, agar mereka punya apa? Beramal dengan adab-adab yang syar'i. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.